Halo semuanya, aku Xiaomi. Saat ini menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, jurusan Perencanaan Wilayah Kota. Hari ini sebenarnya aku mau cerita tentang gimana caranya supaya kita bisa berani memulai hal-hal baru. Nah, sedikit cerita, waktu aku SMP, aku itu bukan orang yang suka ikutan kegiatan, bukan yang suka untuk tampil gitu ya di depan umum. Bahkan temen deketku ya itu-itu doang. Aku bukan tipe orang yang suka memperluas relasi karena saat itu aku belum punya urgensi ke arah sana. Terus waktu aku SMA di kelas 10, aku tuh udah mulai mencoba menyusun rencana aku ke depannya kira-kira mau ngapain aja. Entah itu dari segi akademik, kira-kira aku mau kuliah di mana, aku pengen punya alur hidup yang seperti apa, dan juga non akademik kayak social life aku, kayak soft skill. Aku pengen aku tuh menjadi Xiaomi yang seperti apa gitu di masa depan. Akhirnya di saat kelas 10 itu aku tuh bener-bener nol. Aku bener-bener yang aku masih gak tahu gimana sih caranya biar aku bisa berelasi sama orang banyak. Dan disitulah aku tuh mencoba dari wadah yang paling dekat dengan ikutan OSIS. Saat itu aku tuh masih belajar banyak juga karena aku merasa kalau bersosialisasi dengan baik itu sebuah challenge yang cukup rumit. Terus karena aku udah mulai mengenal nih dunia organisasi, saat itu juga tahun 2021 ya, sekitar 2021-2022, yang mana masih pasca Covid, jadi kelas 10 aku tuh setengah semesternya masih online, terus ada offline, terus online lagi bolak-balik. Memanfaatkan kesempatan itu, aku mulai coba join beberapa event yang basisnya itu daring, yang mana memudahkan juga sebenarnya karena aku nggak perlu keluar ongkos untuk aku mobilisasi ke sana. Dan dari event-event online yang awalnya tuh semua orangnya tuh bisa masuk yang tanpa seleksi, aku jadi bertemu sama teman-teman yang keren banget sih Indonesia, dimana mereka itu ternyata bahkan udah banyak yang mencoba mencari pengalaman sejak mereka SMP bahkan SD, dan itu bikin aku amazed. Aku berelasi sama mereka lewat sosial media, aku juga ngeliat jadinya kegiatan apa aja sih yang mereka ikutin, dan dari referensi-referensi itu menginspirasi aku buat di saat kelas 11 dan 12 mencari peluang yang lebih gede keluar. Nah, waktu pas kelas 11 aku masih lanjut lagi jadi bagian dari OSIS, dan menurutku meskipun awal-awal ya di OSIS itu aku sering ngerasa nggak nyaman sama diri aku sendiri, bukan karena orang-orangnya juga sih, tapi memang basically aku merasa memang berbicara itu adalah hal yang sedikit memberatkan. Karena ketika di organisasi kan yang kita lakukan nggak cuma sebatas job desk kita apa kita selesain udah kan, tapi kita punya hubungan sama teman-teman yang mungkin baru pertama kali kita temuin di sana. Terus juga setelah aku selesai dengan per osis-osisan itu, aku nyoba event ke luar. Itu pertama kali yang offline banget di awal tahun 2024 saat kelas 12, yaitu dari Youth Force Indonesia. Nah, di sana ternyata aku tuh salah satu orang yang termuda di forum itu, dan ada lagi kayak 4 orang pokoknya sama-sama anak SMA, sisanya di jenjang kuliah maupun kerja. Menurutku lumayan menarik sih karena meskipun awal-awal aku cukup ngerasa agak malu ya, malu karena aku pribadi tuh belum punya kapasitas bicara dan juga pengetahuan sebanyak mereka saat itu. Aku jadi banyak bertanya dan belajarlah dari orang-orang keren yang ada di sana. Akhirnya setelah dari kesempatan itu lumayan membuka kesempatan-kesempatan lainnya. Aku juga tipe yang senang untuk ikutan volunteer. Waktu itu aku pernah ikut dari Green Generation Indonesia di awal 2024 juga.
bersih-bersih bareng. Dan di situ aku juga ngajak beberapa teman sekolah aku, tapi ketemu sama teman-teman baru juga. Yang lumayan berbekas ke aku mungkin acara dari mana ya, banyak sih sebenarnya yang berkesan. Aku pernah ikutan acara dari Plan Indonesia di tahun kemarin 2025. Itu kita ngobrol sama kedutaan besar Kanada dan juga perwakilan-perwakilan lainnya dari ASEAN. Saat itu juga lagi bulan puasa, jadi setelah kita ada round table, kita kayak ditempatin di meja-meja yang bundar, terus nantinya kita bakalan pindah switch untuk ganti narasumber kita tanya-tanya. Kita buka bersama, kita makan-makan, dan aku juga kenalan sama teman-teman lainnya. Terus ada juga event yang berkesan buat aku dari Hutan Itu Indonesia. Nama kegiatannya adalah Kemah Mengakar. Kenapa buat aku itu hal yang memorable banget? Karena kita ke Baduy guys, kita ke Baduy waktu itu 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam ya. Dan itu berkesan banget karena first time aku jalan-jalan yang jauh, terus aku gratis, terus nginepnya itu sama teman-teman baru, dan saat itu perempuan semua memang basicnya. Di sana kegiatannya juga menurutku cukup menarik karena bukan suatu hal yang berbau kemewahan, tapi menyadarkan aku sama esensi kehidupan. Aku belajar kalau manusia itu sebenarnya hidup bersama dan berdampingan dengan alam. Jadi apapun yang kita lakukan, terus juga interaksi antar manusia, di sana aku melihatnya secara nyata. Terlebih HP kita saat itu nggak dapet sinyal sama sekali, makanya aku nggak bisa ngekontak kemana-mana. Pun kalau dapet ya, itu cuma ada di spot-spot tertentu, kayak kita harus jalan lumayan jauh. Dan yang berkesan lagi buat aku adalah kita buat ke toilet aja untuk mandi cuci kakus harus jalan kayak ke bawah. Jadi ini ya bagian rumah-rumahnya berderet, terus kita kayak harus yang ke bawah. Dan seremnya adalah kalau malam, karena malamnya itu full gelap, apalagi dikelilingin sama hutan-hutan. Aku merasa yang wow, oke. Terus juga aku sama teman-teman lainnya sempat dapet mini FGD terkait gimana memposisikan diri kalau kita punya modal dan kita bisa mengelola usaha berdasarkan sumber daya yang ada di sana. Terlebih Baduy di zaman sekarang kan udah terbuka ya buat umum. Jadi orang-orang di luar tuh bisa masuk buat jalan-jalan, buat nginep, baik di Baduy luar maupun Baduy dalam. Terakhir yang berkesan buat akunya adalah karena ada semacam kepala desanya gitu di sana, dan dia bercerita terkait hal-hal apa aja yang mungkin lumayan tabu untuk orang luar. Seperti buat anak-anak di Baduy itu mereka nggak mengenyam pendidikan kayak orang-orang yang ada di perkotaan. Terus juga mereka emang dibiasakan dari kecil mengelola semuanya yang ada dari alam, yang mana menurutku cukup menarik, dan mereka harus nikahnya sesama dari Baduy juga. Itu yang kedua paling memorable buat aku. Nah, mungkin yang ketiga itu event yang lumayan memorable adalah dari ekspedisi Ramadan penuh inspirasi dari Basnas dan juga BPKH. Nah, sama TNI juga itu. Kenapa itu memorable? Karena lagi-lagi itu menginap di pertengahan 2024. Terus juga kita menjalani rangkaian-rangkaian kegiatan yang menarik gitu di atas kapal. Jadi kita naik kapal, terus kita nginep 3 hari 2 malam juga. Kita ke Pulau Seribu saat itu full gratis guys. Jadi udah gratis, aku dapat jaket, dapat topi, dapat perintilan-perintilan lanyard dan semacamnya. Makan juga diakomodasi, semuanya benar-benar gratis. Terus di sana kegiatan-kegiatannya ada kayak penampilan tiap kelompok, dan di saat di Pulau Seribunya itu ada kegiatan bakti sosial, kita berbagi hal-hal yang baik lah ya ke masyarakat di sana. Ada sembako dan semacamnya, terus juga ada menanam mangrove.
Terus kita dapat beberapa penyampaian materi, bahkan ada Najwa Shihab di sana. Aku kayak yang wow, kaget sih sebenarnya. Dari sebuah niat kecil itu bisa membuat aku mengeksplorasi kegiatan-kegiatan yang ada di luar sana. Nah, selain 3 itu, sebenarnya masih banyak lagi sih yang lumayan menyenangkan. Tapi karena sekarang aku itu udah ada di tingkat 2 perkuliahan, aku udah nggak bisa fokus ke eksternal yang terlalu jauh. Ditambah lagi sekarang aku juga posisinya sedang berhimpun, makanya aku menempatkan kegiatan eksternal ini di skala prioritas yang paling akhir. Tapi ini mungkin sebagai cerita aja buat teman-teman kalau semua hal yang tadi aku ceritain itu benar-benar gratis, benar-benar bisa ditemui saat ini. Kalian itu sebagai anak SMA, anak kuliah punya kesempatan yang gede banget untuk merasakan semua hal yang mana menurut aku bisa menjadi ajang kalian mengembangkan diri. Dan aku yakin selama kita punya kemauan, meskipun awalnya itu kita mungkin bukan siapa-siapa, mungkin kita berpikir kalau orang lain mah stepnya udah jauh gitu dari belakang, gak ada kata terlambat. Tambah lagi kalau kita bahas tentang eksplorasi tadi, selama kuliah juga dari awal aku mencoba menantang diri aku menjadi bagian dari beberapa kepanitiaan yang lumayan asing awalnya buat aku, yakni anak acara. Aku jadi ketua divisi acara saat gathering pertama fakultas, terus juga aku sempat jadi ketua divisi acara lagi ketika ada aksi angkatan fakultas. Dan yang lainnya itu aku menjadi bagian-bagian staff dari anak acara untuk kepanitiaan pusat. Sekali lagi, awal-awal itu memang terasa lumayan berat, challenging, dan kadang aku mikir apakah aku bisa gitu menjadi leader yang baik. Tapi lama-lama aku sadar kalau ya semua orang yang istilahnya kita katakan hebat, mereka juga mulai dari nol. Mereka bukan seseorang yang tiba-tiba dibentuk jadi wah, ini orang keren banget nih, langsung menjadi apa ya, orang dengan banyak experience. Yang enggak, mereka juga sama-sama dari nol. Mereka juga pernah ada di fase discovering, mencari tahu apa sih sebenarnya yang cocok buat aku. Jadi terakhir, saran dari aku, selama kalian masih punya waktu, kalian masih punya kesempatan, manfaatin kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena ketika kalian udah selesai dari jenjang kuliah, hidup itu akan berjalan dengan lebih serius. Obrolan dan juga tanggung jawab kalian tuh bukan cuma tentang diri sendiri, tapi hal-hal yang kalian lakukan tuh ya berdampak ke orang lain, bener-bener terkoneksi semuanya. Dan kalian juga mulai memikirkan dari segi ekonomi kalian, mungkin juga masa depan kalian, karirnya mau dibawa kemana, semua hal menjadi lebih kompleks. Jadi itu dia yapping bersama aku. Next bisa komen kira-kira kita bakalan bahas hal apa lagi yang lebih seru. Bye bye.